Kalimantan Barat, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah akan segera melaksanakan kebijakan untuk melakukan redistribusi lahan dan juga reformasi agraria. Ada sekitar 21,9 juta hektar lahan yang akan dibagikan kepada masyarakat. Yang menjadi pertanyaan adalah di mana lahan-lahan itu ada dan bagaimana cara mendistribusikannya kepada masyarakat. Apakah langkah ini adalah langkah yang efektif untuk mengurangi kesenjangan ataukah kemudian akan menimbulkan masalah baru? Bersama saya Surya Pratomo, inilah Economic Challenges. Seperti biasa malam hari ini saya ditemani oleh rekan saya Leo Nasomesir. Leo, ya, Mas Tommy. Malam hari ini kita ingin berbicara mengenai hak milik tanah yang selama ini memang menjadi persoalan karena banyak di antara masyarakat yang belum memiliki lahan, terutama untuk kegiatan ekonominya. Ya. Siapa saja tamu yang kita undang malam hari ini, Leo? Ya, Mas Tommy dan pemirsa, pada malam ini Economic Challenges akan membahas mengenai hak tanah milik siapa. Dan kami telah memperoleh kehormatan dengan kehadiran 4 orang narasumber. Yang pertama adalah Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat, Zainuddin Amali. Pak Amali, selamat malam. Kemudian kita ingin tahu juga bagaimana kesiapan pemerintah di daerah. Karena itu kami memperoleh kehormatan kehadiran Sekjen Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI, Bapak Nurdin Abdullah. Pak Nurdin, selamat malam. Masalah pertanahan bukan masalah biasa, sering sekali menimbulkan konflik. Karena itu kita juga ingin tahu dari Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria, Iwan Nurdin. Pak Iwan Nurdin, selamat malam. Dan apakah kemudian memang redistribusi lahan ini bisa mengurangi kesenjangan ekonomi? Kita akan bertanya kepada Direktur Eksekutif Indef, Eni Srihartati. Mbak Eni, selamat malam. Itu Mas Tommy dan pemirsa yang akan mencari tahu apakah betul membagikan lahan ini benar-benar bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mas Tommy. Baik, Leo, nanti kita coba dalami apakah ini solusi atau ini sebetulnya sebuah persoalan baru. Sebelum kita mulai diskusi, mari kita lihat tayangan berikut ini. Pemerintah berencana untuk melakukan reforma agraria dengan membagi jutaan hektar lahan untuk rakyat miskin, khususnya kepada petani gurem. Rencana bagi-bagi tanah ini pun diklaim dapat mengatasi tingginya kesenjangan ekonomi di Indonesia. Pasalnya, penyumbang utama kemiskinan di Indonesia adalah petani miskin yang tidak memiliki lahan dan sulit mengakses sektor keuangan. Sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia, manfaat ekonomi dalam 2 dekade terakhir hanya dinikmati segelintir orang. Faktanya, 10% penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan. Dan kesenjangan ekonomi Indonesia adalah yang terparah keempat di dunia. Namun bagi-bagi lahan bukanlah persoalan yang mudah, mengingat persoalan lahan selalu memicu polemik dan kontroversi. Sanggupkah pemerintah merealisasi reforma agraria? Akankah bagi-bagi lahan mengatasi kesenjangan? Leo, sejak 1962 kita berupaya melakukan reformasi agraria. Ya. Apa sebetulnya persoalan-persoalan muncul berkaitan dengan lahan di Indonesia sekarang ini? Ya, Mas Tommy dan pemirsa, saya punya beberapa data yang akan memperlihatkan kepada kita betapa seriusnya masalah lahan ini. Pemerintah berencana untuk meredistribusi kepemilikan lahan, walaupun memang ini juga belum putus. Redistribusi lahan itu direncanakan akan bersumber sekitar 12,7 juta hektar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan dari Badan Pertanahan Nasional diharapkan ada sekitar 9 juta hektar lahan. Kalau kita lihat sumber lahan untuk kebijakan pembagian tanah itu dari mana saja, itu dari tanah-tanah yang terlantar, kemudian tanah hak guna usaha yang habis masa berlakunya, dan tanah negara. Rupanya negara punya banyak tanah. Kita melihat sebetulnya apa harapan dari pemerintah untuk meredistribusi lahan ini adalah turunnya kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Yang sering disebut dengan Gini ratio, kita melihat data dari BPS memperlihatkan bahwa di perkotaan yang berwarna biru yang paling atas, Gini ratio sudah berkisar di antara 0,4. Sementara rule of thumb-nya adalah sekitar 0,3
harus di bawah itu. Kalau kita melihat di pedesaan memang lebih tidak terlalu senjang, sekitar 0,3. Tetapi kalau kita kombinasikan maka perkotaan dan pedesaan itu Gini rasionya adalah 0,394 per September 2016, data yang kami peroleh dari Badan Pusat Statistik. Kita melihat di negara-negara Asia, sebetulnya bagaimana posisi Indonesia? Di tahun 1990-an, Gini rasio di Indonesia sekitar 0,30, sementara di tahun 2000-an, Gini rasio di Indonesia sekitar 0,39. Ini meningkatkan kesenjangannya ternyata 0,39 walaupun pembangunan secara gencar dilakukan di Indonesia. Tapi kalau kita melihat posisinya di negara-negara lain sebetulnya relatif juga terjadi hal yang mirip. Ini data yang kami peroleh dari World Bank. Kita melihat bagaimana ketimpangan itu terjadi. Ternyata data yang kami peroleh dari Credit Suisse tahun 2016 memperlihatkan bahwa 1% orang terkaya di Indonesia, ini negara-negara yang sangat senjang, kita melihat yang paling senjang di dunia saat ini adalah Rusia. Di Indonesia sekitar 1% orang terkaya menguasai hampir 50% kekayaan atau uang yang ada di Indonesia. Kita melihat angkanya sekitar 49% di sini. Kita melihat fakta kesenjangan di Indonesia dari jumlah penduduk sekitar 258 juta, total kekayaan sekitar 26 ribu triliun, maka 1% orang Indonesia menguasai hampir 50%. Sementara sisanya 50,7% itu diperebutkan oleh 99% orang Indonesia. Mungkin kita juga. Kita melihat bagaimana dengan konflik agraria. Masalah mendistribusikan lahan ini bukan sesuatu yang sederhana karena belum didistribusikan saja dari total luas lahan sekitar 1,3 juta hektar itu terjadi konflik agraria sepanjang tahun 2016 saja. Itu dikuasai oleh 3 besar, di perkebunan 36%, properti 26%, dan infrastruktur 22%. Ini berdampak kepada 86 ribu lebih kepala keluarga. Konflik agraria di Indonesia sepanjang tahun 2016 juga terjadi di antara beberapa kelompok, antara warga dan swasta, warga dan pemerintah, antar warga, warga BUMN, TNI dan Polri, dan lainnya. Pertanyaannya, kalau memang niatnya adalah untuk menipiskan kesenjangan, apakah ini sudah cukup matang dipersiapkan? Apakah betul pembagian lahan ini akan betul-betul meningkatkan kesejahteraan rakyat? Mas Tommy. Baik. Saya ingin mulai dari Pak Zainuddin tentunya. Ya. Kalau melihat seperti yang dipaparkan oleh Leo tadi, apa yang dilihat oleh Komisi 2 terhadap langkah yang disiapkan oleh pemerintah sekarang ini? Ya, yang pertama kami menyambut baik program pemerintah yang baru saja disampaikan oleh Bapak Presiden kepada masyarakat. Tentu ini punya tujuan yang baik, karena selama ini kita tahu bahwa penguasaan lahan, baik itu lahan tanah maupun hutan dan sumber-sumber daya alam lainnya, itu terkonsentrasi di segelintir kalangan. Ya. Nah, dengan redistribusi ini tentu diharapkan yang tadinya tidak punya, dia bisa punya. Yang tadinya hanya menjadi buruh tani, dia bisa menjadi pemilik lahan. Pak Zainuddin, pada zamannya Presiden K. Haji Abdurrahman Wahid, pernah juga lahan-lahan dari HPH itu dibagikan kepada masyarakat dalam bentuk koperasi. Tetapi kita lihat akhirnya terakumulasikan juga kepada orang-orang. Bagaimana menghindari hal seperti itu berulang sekarang ini? Ya, saya kira itu menjadi pelajaran yang sangat berharga supaya tidak terulang dalam periode pemerintahan sekarang ini. Maka harus dipastikan dia tepat sasaran. Kemudian begitu tepat sasaran juga harus ada aturan yang mengikat supaya rakyat atau masyarakat yang memiliki lahan itu tidak dipindah tanahkan, baik sebagian maupun seluruhnya. Baik. Karena yang kita khawatirkan begitu mereka dapat, itu bisa dijual, kemudian ditujukan untuk hal-hal yang konsumtif. Kembali lagi jadi penggarap ya. Tujuannya tidak tercapai, Mas Tommy. Baik, saya ingin Pak Nurdin Abdullah. Pak, saya ingin belajar dari pengalaman Bantaeng. Apakah persoalan seperti ini pernah dihadapi Bantaeng? Iya, jadi memang Kabupaten Bantaeng itu memang sebuah kabupaten kecil, ya, tetapi menjadi sebuah daerah tertinggal karena memang masyarakat petani itu yang statusnya sebagai penggarap itu ada 61%. Dan yang kedua, kami punya daerah memang sangat rawan ya dengan bencana karena hutan, gunung, kota dan laut. Jadi rawan banjir ya. Nah, sementara hutan lindung kita yang ada di atas itu
terus terjadi perambahan. Ya. Karena mereka memang hidup di sekitar hutan dan mereka penghidupannya dalam hutan. Nah, sementara undang-undang selalu lebih banyak melarangnya daripada memberikan solusi. Nah, apa yang kami lakukan adalah kita jadikan ini menjadi hutan desa. Hutan desa, kita bantu untuk membangun infrastrukturnya, ya. Dan di dalam itu, ya alhamdulillah setelah dikukuhkan menjadi hutan desa, terjadi peningkatan kesejahteraan di masyarakat sekitar hutan. Jadi tidak ada distribusi lahan, lahannya tetap dimiliki oleh desa. Tetap dimiliki oleh negara, Ya, negara dan beberapa hutan, lahan-lahan yang tadinya tanah adat, ya, tanah kerajaan, terus dimiliki oleh pemerintah daerah menjadi tanah ornamen. Bagaimana mereka membagi-bagi lokasinya untuk kegiatan usaha mereka tanpa harus berebut? Mereka kan sudah menggarap sekian lama, ya, tinggal kita buatkan aturannya saja. Ya. Itu nggak boleh dipindah tangankan. Jadi kalau pemerintah membutuhkan, itu bukan kita beli, tapi kita memberikan kompensasi. Ya. Ya, dan itu berjalan sangat bagus. Baik. Dan yang lain, yang saya rasakan itu yang tadinya 61% itu di awal, mereka kan itu pinjam lahan, sewa lahan, Ya. tapi intervensi pemerintah yang kuat. Jadi misalnya akses jalan dibuat lebih baik, ya, penyediaan air, terus penyiapan bibit-bibit yang unggul. Ya. Nah, ini semua yang membuat akhirnya tadinya dia cuma minjem lahan, bisa membeli lahan. Saya kira ini model-model pembelajaran yang sangat bagus. Baik, kalau lihat ini Mbak Eni, artinya lahan itu tidak didistribusikan dan menjadi hak milik rakyat, tetapi dikelola oleh negara, tetapi kemudian rakyat diminta dipersilahkan untuk memanfaatkannya. Bagaimana Mbak Eni melihat? Kunci untuk menghilangkan kesenjangan itu kan bagaimana si yang sekarang berada di titik terbawah itu mampu diberdayakan, Ya. mampu mendapatkan penghasilan yang layak. Nah, solusinya tidak selalu berupa kepemilikan. Ya. Katakanlah betul, saya kalau mengamati apa yang terjadi di Sulawesi Tengah dan yang ceritakan Pak Nurdin, ini misalnya Mas Tommy, ini kan selama ini hutan kita, Ya. ini kan banyak yang justru rusak. Baik. Dan sisi lain terjadi perambahan karena tidak boleh. Nah, bagaimana ini ada rule of thumb yang jelas. Nanti ada tentu setelah ini kita harapkan ada perpres yang melingkupi itu apa yang menjadi aturan mekanisme kalau hutan desa seperti apa, hutan kemitraan seperti apa. Baik. Contoh sederhana misalnya ketika ada hutan desa, ini kan justru nanti terkontrol. Ya. Jadi bagaimana pengelolaan termasuk konservasi di hutan Jadi masyarakat diminta untuk jaga iya, sendiri ya? Sederhana ilustrasinya begini, Baik. hutan yang tadinya ditumbuhi hanya belukar gitu, ini bisa ditanamin oleh nilam. Baik. Dan ini tidak akan mengganggu. Nanti kita lanjutkan lagi Mbak Eni. Bagaimana kemudian teknisnya supaya kemudian program yang baik ini seperti katakan Pak Zainuddin tidak kemudian jadi gagal. Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah di Ekonomi.